Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, serta jamaah Masjid At-Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian setiap malam Jum'ah, yaitu membaca kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babun nahi an ihdadil mar'ati ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawj. Bab dilarangnya seorang wanita melakukan ihdad terhadap mayit. Ihdad ini kalau makna mudahnya berkabung. Berkabung dikarenakan kematian seseorang, apakah meninggal suaminya, ataukah dikarenakan meninggal anaknya atau ayahnya atau kerabatnya, maka ini disebut dalam bahasa Arab ihdad. Ihdad, berkabung dikarenakan kematian seseorang. Bab larangan seorang wanita berkabung terhadap meninggalnya seseorang lebih daripada 3 hari. Artinya kalau tidak boleh dia itu kalaupun berkabung lebih daripada 3 hari, maksimal 3 hari, illa ala zaujin, kecuali kalau yang meninggal itu suaminya sendiri. Demikian. Jadi menunjukkan berkabung di sini ikhwah, yaitu dia tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh berhias, ya. Demikian ikhwah. Kalau ada kerabatnya atau familinya yang meninggal dunia, demikian ikhwah. Hanya saja nanti ada perbedaan hukum antara yang meninggal itu suami dengan yang meninggal itu selain daripada suami. Kemudian jenis berkabungnya juga berbeda, ya, sebagaimana nanti yang akan kita bahas. Jika yang meninggal itu suami, apa saja yang tidak boleh dia lakukan. Demikian ikhwah. Baik. Babun nahi an ihdadil mar'ati ala mayyitin fawqa thalathi illa ala zauj. Bab dilarangnya seorang wanita berkabung terhadap mayit lebih daripada 3 hari, kecuali kalau yang meninggal itu adalah sang suami. An Zainab binti Abi Salamata, dari Zainab binti Abi Salamah, qalat lamma jaa na'yu Abi Sufyana minasyam, ketika datang berita wafatnya Abu Sufyan dari negeri Syam. Karena waktu itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu pergi ke Syam untuk berperang, perang Yarmuk. Ya, dia dan beberapa yang lainnya, orang Quraisy lainnya pergi ke Yarmuk untuk berperang melawan pasukan Bizantium Romawi. Ketika Abu Sufyan tewas,
sampailah beritanya ke Madinah. Da'at Ummu Habibata radhiyallahu anha bisufratin fil yaumits tsalits. Maka Ummu Habibah ini istri Rasulullah SAW. Maka Ummu Habibah pun meminta sofroh. Sofroh itu ikhwah sejenis wangi-wangian. Ummu Habibah meminta sejenis wangi-wangian namanya sofroh setelah lebih daripada 3 hari. Karena dia berkabung setelah lebih daripada 3 hari. Setelah 3 hari dia kemudian sudah memakai wangi-wangian. Demikian ikhwah. Tapi siapa rupanya Abu Sofyan? Abu Sofyan ini adalah ayahnya. Itu dia. Yang meninggal berarti ayahnya, bukan suaminya. Ya. Suaminya Ummu Habibah siapa? Rasulullah SAW. Ummu Habibah ini namanya Romlah. Ya, si Romlah. Romlah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Dia adalah saudari seayah Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya. Ayahnya adalah Abu Sofyan. Hanya saya kurang tahu siapa ibunya. Ya, kurang tahu siapa ibunya karena Abu Sofyan kan pernah diadukan oleh istrinya yang bernama Hindun. Ya Rasulullah, inna Abu Sofyan rajulun syuh. Tahu nggak hadisnya ini? Ya Rasulullah, Abu Sofyan itu adalah seorang yang pelit. La yu'tini ma yakfini, la yu'ti ma yakfini wa waladi, tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku. Demikian ikhwah. Ini kisahnya kan Abu Sofyan. Allahu alam apakah Hindun ini merupakan ibunya daripada Ummu Habibah. Yang jelas kalau Ummu Habibah adalah saudari seayah Abu Sofyan, berarti ibunya ada 2. Berarti Muawiyah bin Abu Sofyan punya ibu, Ummu Habibah juga punya ibu. Namanya juga saudara seayah. Saudara seayah berarti satu ayah beda ibu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang meninggal ini adalah Abu Sofyan, ayah daripada Ummu Habibah. Ya tentu dia boleh melakukan masa berkabung. Tapi ingat, kalau yang meninggal itu selain suami, tidak boleh menjalani masa ihdat lebih daripada 3 hari. Makanya setelah hari ketiga, Ummu Habibah radhiyallahu anha meminta wangi-wangian. Famasahat aridaiha wa zira'aiha, maka dia pun mengusapkan wangian tersebut di samping kedua wajahnya dan di lengannya, ya, di hastanya. Faqalat wa qalat, dan berkata, inni kuntu an hadza la ghaniyatun, sebenarnya aku enggak butuh kali wangian ini. Laula anni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li imratin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat menjalani masa berkabung terhadap mayit lebih daripada 3 hari, illa ala zaujin, kecuali kalau yang meninggal itu adalah suami sendiri. Fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata asyuri wa asyra. Kalau suami sendiri yang meninggal, maka dia wajib melakukan masa berkabung 4 bulan 10 hari. Jadi di sini Ummu Habibah ingin menjelaskan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat bahwasanya kalau nggak boleh berkabung lebih daripada 3 hari jika yang meninggal itu bukan suami. Dia sengaja beliau meminta wangi-wangian supaya beliau mengusapkan ke tubuhnya. Ini untuk memberikan pelajaran. Padahal sebenarnya beliau nggak gitu butuh wangian ini. Beliau nggak gitu butuh dengan wangian ini. Tapi untuk menjelaskan nih boleh. Ya, artinya ini namanya, ini penjelasan dari beliau bahwasanya kalau sudah
Kalau sudah lebih dari 3 hari nggak boleh lagi berkabung. Maka dia pun mempraktekkan. Paham ya maksudnya? Jadi sebenarnya dia nggak butuh kali dengan ini, tapi untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimah, ya, kalau yang meninggal itu bukan suami, tak boleh melangsungkan masa berkabung lebih daripada 3 hari. Makanya beliau sengaja memakai wangi-wangian, padahal beliau nggak butuh. Ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin. Demikian ikhwah, ya. Ikhwah, pelajaran seperti ini dengan praktek langsung itu akan lebih mengena di pemikiran kaum muslimin. Demikian, ketimbang hanya sekedar teori, ketimbang sekedar hanya ucapan, nggak boleh lebih dari 3 hari jika yang meninggal itu selain suami. Tapi kalau ini kan langsung praktek, coba ambilkan dulu. Kalau bahasa kita, kalau nggak yakin ambilkan dulu wangi-wangian tersebut. Demikian ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ummi Atiyata radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah ini terkenal sebagai penyelenggara jenazah pada zaman Rasulullah. Beliau yang menyelenggarakan banyak jenazah kaum wanita. Ini Ummu Atiyah, termasuk putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seorang jenazah laki-laki itu hanya boleh dimandikan oleh penyelenggara laki-laki, dan jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh kaum perempuan, walaupun suaminya sendiri, walaupun ayahnya sendiri, walaupun mahramnya sendiri, terkecuali suami. Ya, suami boleh memandikan jenazah istrinya, istri boleh memandikan jenazah suaminya. Selebihnya nggak boleh, walaupun anak kandung sendiri, walaupun ayah kandung sendiri. Misalnya ayah yang meninggal dimandikan oleh putri-putrinya, nggak boleh. Ya. Atau anaknya perempuan meninggal, nggak boleh dimandikan ayahnya. Yang boleh itu yaitu suami memandikan jenazah istrinya, atau istri memandikan jenazah suaminya. Gimana Ustadz dimandikan? Kalau meninggal seorang suami dimandikan oleh 1 orang istri, kan nggak bisa. Ya makanya siapkanlah 3. Jadi bisa kerjasama mereka memandikannya. Demikian. Agak lambat antum nalarnya namanya. Usnul langsung cepat dia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. La tuhiddu anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tuhiddu imra'atun ala maitin fawqa thalathin. Tak boleh seorang wanita itu melangsungkan masa berkabungnya lebih daripada 3 hari, illa ala zaujin, kecuali kalau yang mayit itu suami. Maka arba'atu asyhuri wa asyra, maka dia boleh berkabung. Dan ini bukan boleh lagi ikhwah, kalau sudah suami yang meninggal berkabungnya wajib. Wajib dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz kok sampai bilangan 40, 4 bulan 10 hari itu apa maksudnya? Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Rasulullah nggak sebutkan. Kenapalah nggak 3 bulan 15 hari gitu? Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Apa hikmahnya dari bilangan ini? Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, antahidda ala maitin fawqa thalathin, di mana dia melangsungkan masa berkabungnya lebih daripada 3 hari, illa ala zaujiha, kecuali atas suaminya, atau kecuali kalau yang meninggal adalah suaminya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Hafsah binti Umar zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala maitin fawqa thalathati ayyamin illa ala zaujiha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat
melakukan masa berkabung terhadap mayit lebih daripada 3 hari, kecuali kalau yang meninggal itu suaminya sendiri. Jadi di sini ikhwah disebutkan 3 hari. Namun perlu kita ketahui bahwasanya penyebutan 3 hari ini tidak ada hubungan sama sekali dengan masa takziah. Ya. Mungkin sebagian orang memahami, oh berarti masa takziah itu diambil dari sini 3 hari. Karena apa? Karena masa berkabung itu untuk mayit yaitu 3 hari, nggak boleh lebih daripada 3 hari. Berarti kalau berkabung ini kan masa-masa yang seharusnya kita bertakziah. Demikian ikhwah. Maka kita katakan tidak benar, ini tidak ada hubungannya dengan takziah. Takziah itu ikhwah, ya, tidak dibatasi harinya, jumlah harinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan tentang kisah perang Mu'tah. Antum tahu kan perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu para sahabat sebab perangnya itu ikhwah, orang-orang Romawi Bizantium ya membunuh utusan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peraturan internasional pada waktu itu, orang yang diutus kepada seorang raja dari raja yang lain itu nggak boleh dibunuh. Kalau dibunuh berarti nantang perang. Itu dia, nggak boleh. Bahkan bukan hanya utusan Rasulullah, beberapa utusan yang dikirim ke sana dibunuh oleh mereka. Makanya terjadilah pertempuran. Maka kaum muslimin mau menyerang mereka. Maka bertemulah 2 pasukan di daerah Syria. Mu'tah itu dekat Syria. Waktu itu pasukan kaum muslimin hanya 3.000 orang. Pasukan Romawi pada waktu itu, pasukan Romawi Bizantiumnya 100.000 orang, pasukan Arab musyriknya juga 100.000 orang. Berarti totalnya 200.000 orang melawan berapa? 3.000 orang, 1:70. Bayangkan ikhwah. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah kan mengangkat 3 panglima. Siapa aja? Ingat? Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kata Rasulullah, komandan pasukan dipegang oleh Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah meninggal, tewas, maka dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka pimpinan perang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Demikian ikhwah. Maka ketika berkecamuklah perang, tewaslah Zaid bin Harisah, dipeganglah panji pasukan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tangannya yang digunakan untuk memegang bendera itu, panji itu dipotong oleh musuh, kemudian dipegang oleh tangan kirinya, dipotong lagi oleh musuh, kemudian dipegang oleh sisa tangannya, gitu. Akhirnya kok getol kali orang ini, dipancung kepalanya. Baru tewaslah Ja'far. Kemudian panji pasukan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah hingga dia pun tewas. Demikian ikhwah. Fa akhadha Abdullah bin Rawahah faqatala hatta qutil. Dia pun berperang hingga terbunuh. Akhirnya kemudian kaum muslimin mengangkat komandan pasukan yaitu Khalid bin Walid. Demikian ikhwah, Khalid bin Walid. Kemudian setelah itu ikhwah, Khalid bin Walid pun membagi 2 pasukan. Yang pasukan tadinya sebelah kanan dirubah ke sebelah kiri, yang pasukan kiri dipindah ke sebelah kanan. Ketika pasukan Romawi kembali bertempur pada hari kedua melawan kaum muslimin, mereka menemukan bahwasanya pasukan yang mereka temui sudah berbeda. Mereka mengira sudah datang bantuan dari Madinah. Akhirnya downlah mereka, ya, sedangkan 3.000 saja membuat kami kocar-kacir, apalagi sudah dapat bantuan dari Madinah. Akhirnya mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan kaum muslimin. Setelah mereka lari, pasukan kaum muslimin nggak ngejar, dibiarkan lari. Khalid bin Walid membawa pasukan balik ke Madinah. Demikian. Dan yang tewas kaum muslimin pada waktu itu hanya 12 orang. Ya.
Dan pasukan orang kafir puluhan orang tewas. Ya, puluhan orang. Begitulah ikhwah. Bahkan sampai ratusan orang. Taib. Kan kejadian ini, setelah kejadian itu ikhwah, setelah tewasnya Abdullah bin Rawahah, Rasulullah naik ke mimbar. Ini kan ceritanya ini di daerah Syam. Sementara Rasulullah cerita di Madinah. Beliau tahu, beliau naik mimbar. Sesungguhnya Zaid bin Harithah sudah tewas dan bendera pun dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dia pun tewas dan bendera pun dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan dia pun tewas. Hingga bendera panji pasukan dipegang oleh Saifun min Suyufillah. Hingga akhirnya komandan pasukan dipegang oleh salah satu daripada pedang Allah, dia adalah Khalid bin Walid. Itu ikhwah. Setelah kejadian Rasulullah umumkan kepada kaum muslimin. Waktu itu nggak ada WhatsApp. Rasulullah udah tewas, nggak ada. Demikian Jibril yang datang memberitahu. Taib. Berarti kan ini berita tentang tewasnya 3 komandan pasukan, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib. Setelah 3 hari barulah Rasulullah SAW datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini kan sepupunya, ya, sepupu Rasulullah SAW. Ja'far bin Abi Thalib ini abang atau adiknya Ali bin Abi Thalib. Demikian ikhwah. Kemudian setelah beliau datangi, ingat datangnya itu setelah hari ketiga, bukan hari pertama, kedua atau tiga, enggak, setelah hari ketiga. Kemudian ikhwah, Rasulullah katakan, mana anak-anak saudaraku, keponakan lah berarti ya. Mana anak saudaraku, sepupunya nih, Ja'far bin Abi Thalib kan sepupunya. Mana anak-anak saudaraku? Maka datanglah Abdullah bin Ja'far dengan satu lagi, siapa namanya lupa saya, Muhammad bin Ja'far. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah panggilkan tukang pangkas, dipangkaslah dipangkaslah rambut mereka. Kemudian keluarlah ibunya Muhammad bin Ja'far ini. Dia pun mengeluhkan bahwa mereka sekarang sudah menjadi anak yatim. Apa kata Rasulullah? A'ilata takhafin, apakah kamu takut mereka ini akan miskin? Kemudian Rasulullah katakan, wallahi, demi Allah, ana waliyun, aku adalah wali bagi mereka. Ana waliyun lahum, aku adalah wali mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Demikian ikhwah. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah beliau datang bertakziah setelah hari ketiga. Itu ikhwah. Makanya hadis kita ini nggak ada hubungannya dengan hari takziah. Karena kan di Indonesia itu hari takziah pertama, kedua, dan ketiga. Habis ketiga hari apa lagi? 100, ada 100-nya. 7 ada ya? 7 terus 40 terus 100.000. Waduh, banyak kali itu biayanya. Iya, banyak kali biayanya. Itu kalau hari 100 nggak bisa, cuma potong-potong entok, nggak bisa. Demikian, dia potongnya kambing. Nanti kalau sudah 1000, itu aturannya sebenarnya. Tapi itulah munculnya bilangan-bilangan itu. 3, 7, 40, 100 dan 1000. Demikian ikhwah. Bilangan-bilangan ini tidak ada dasarnya dari syariat kita ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya takziah itu tidak ada hubungannya dengan jumlah hari. Selama kita masih melihat si fulan yang baru tertimpa musibah, apakah dia istrinya yang meninggal, selama dia masih terlihat sedih, boleh kita takziahi, kita gembirakan dia. Ya minimal kita ucapkan sabar begitu. Ya, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kalau ada modal dikit, ajak dia makan siang. Demikian, itu takziah. Jadi takziah itu bukan datang ke rumahnya, duduk di sudut halaman sambil ngobrol-ngobrol dengan yang lain, begitu selesai pulang. Pas dapat nasi berkat, pulang deh. Seharusnya kan dia menghibur, bukan sekedar hadir, tapi menghibur. Berikanlah kata-kata takziah, kalaupun nggak pandai ngomong, minimal sabar bang ya, gitu. Ya dia kan nggak mungkin, apa pula kau bilang sabar-sabar, kan nggak mungkin, ya.
Ya iya, paling dia bilang iya, mau gimana lagi? Gitu. Iya, insya Allah. Itulah yang namanya takziah, menguatkan. Baik. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sekali lagi bahwasanya hadis ini tidak ada kaitannya dengan pembatasan hari untuk bertakziah. Sekali lagi, takziah itu selama orang yang sedang tertimpa musibah masih terlihat sedih, maka kita masih boleh takziah. Dan tidak harus di rumahnya. Mungkin kita ketemu di kantor, mungkin kita ketemu di pasar, begitu kan. Demikian. Akan lebih bagus lagi kalau ucapan takziah itu kita hafal dari ucapan Rasulullah, seperti walillahi ma akhadha walillahi ma akhadha walillahi ma akhadha walillahi ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Itu diantara kalimat takziah yang Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat. Demikian ikhwah. Baik, kita kembali kepada permasalahan kita, yaitu terkait dengan tidak boleh seorang wanita itu berkabung. Tidak boleh seorang wanita itu berkabung lebih daripada 3 hari, kecuali kalau yang meninggal itu adalah suaminya. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, yajuzu lil mar'atil muslimati antuhidda alal maiti salasata ayamin. Boleh seorang wanita muslimah melangsungkan masa berkabungnya terhadap mayit 3 hari. Sawaun kana qariban au ajnabiyan, baik yang meninggal itu kerabatnya atau orang lain, mungkin temannya meninggal, ya, temannya meninggal. Walaisa wajiban, tapi ini enggak wajib, hanya boleh. Ya. Mungkin ada orang yang punya teman karib, ya, wanita, dia punya teman sejak kecil, ya, sampai mereka sudah punya anak 2 tetap karib begitu. Tetap berteman, meninggal salah seorangnya, tentu kan temannya sedih, ya, tentu temannya sedih, maka boleh dia berkabung. Dia boleh berkabung atas kematian temannya, tapi nggak wajib. Demikian, nggak wajib. Kalau sudah berkabung ini kan ikhwah, berarti nggak dia tidak berhias. Demikian, tidak berhias. Tapi apa hikmahnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Kalau dia diwajibkan berkabung, nanti kalau suaminya kepengen gimana? Bang, yang dekat-dekat lah bang, 3 hari nih bang, bisa? Ya nggak bisa. Demikian. Kecuali kalau suaminya yang meninggal. Kalau suami yang meninggal ada yang kepengen, ya siapa yang kepengen lagi? Demikian ikhwah. Jadi dia seorang wanita punya kewajiban, ya, kewajiban terhadap suaminya. Makanya di sini nggak wajib, ya boleh, ya juz boleh. Ya kalau dia berkabung merasa sedih silahkan, tapi ingat tidak boleh lebih daripada 3 hari. Littifaqihim ala anna az-zawj law talabaha bil jima' lam yahilla lahu man'uhu fi tilkal hal. Yaitu apabila suaminya menginginkan dari si istri untuk melakukan hubungan suami istri, maka enggak halal bagi si istri untuk menghalanginya dalam kondisi seperti itu. Ya, jadi kalau temannya macam tadi, temannya meninggal atau ayahnya lah meninggal, ya, ayahnya meninggal, maka dia sangat sedih sekali misalnya. Saat sedih seperti itu, suaminya pengen ngajak ke pembaringan, ngajak ngapain? Taulah antum ngapain? Udah, dia nggak boleh, bang, awak lagi sedih nih bang, ya, maka nggak boleh dia menolak, walaupun dia sedang merasa sedih. Ya kita kan nggak tahu, laki-laki itu ada yang nggak bisa ngerem kan, suaminya. Ada yang memang udah blong remnya, sudah nggak bisa. Kalau sudah kepengen sekarang deh, begitu kan? Ciat, udahlah main banting aja dia. Ada yang masih ada rem-remnya, ada yang kalau dia meminta pakai ada kias-kiasannya, kucing kurep mandi di papan gitu-gitu lah, ya. Pakai isyarat-isyarat. Demikian ikhwah. Tapi pada prinsipnya nggak boleh si perempuan, si istri menghalangi keinginan suaminya, walaupun dia sedang menjalani masa bersedih dikarenakan orang tuanya meninggal. Itu ikhwah.
Yang kedua, al-ihdadu 'ala zauj wajibun arba'atu asyhuri wa asyra. Melakukan masa ihdad, menjalani masa ihdad, masa berkabung, itu hukum atas meninggalnya suami hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, yaitu 4 bulan 10 hari. Kalau istri meninggal, suami juga wajib menjalani masa berkabung. Gimana Pak Arsan? Itu kan kalau suami yang meninggal, istri wajib menjalani masa berkabung 4 bulan 10 hari dengan persyaratan, beberapa persyaratan yang nggak boleh dia lakukan. Kalau istrinya yang meninggal, suami harus berkabung? Hah? Tidak wajib berkabung. Kalau dia berkabung boleh? Ya boleh saja dia berkabung, tapi nggak wajib. Demikian ikhwah, itu bedanya dengan laki-laki dan perempuan. Ustadz, kok ada perbedaan di sini? Ya, insya Allah ada hikmahnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bedakan antara laki-laki dan perempuan? Sama seperti apabila seorang suami mentalak istrinya, maka si istri harus menjalani masa iddah, kan? Ya kan? Masa iddah, nggak boleh dia menikah kalau dia sedang melangsungkan masa iddah. Tapi kalau suami yang dicerai oleh istrinya, misalnya dia khulu, apakah suami ada masa iddah 3 kali suci? 3 kali haid? Nggak ada. Demikian ikhwah, kalau sang suami ketika mereka bercerai dengan istrinya, udah bisa cari pasangan berikutnya. Dan bahkan tidak usah tunggu cerai juga, ketika masih ada pasangannya, nikah lagi juga boleh. Tidak harus nunggu cerai. Ya karena slotnya kan ada 4. Slot 1 sudah berisi, masih ada 3 lagi kosong. Tinggal nambah memori aja. Demikian ikhwah. Ya, jadi berbeda hukum antara laki-laki dengan perempuan. Taib, al-ihdadu 'ala zauji wajibun arba'atu asyhuri wa asyra. Melangsungkan masa ihdad itu hukumnya wajib jika yang meninggal suami, yaitu 4 bulan 10 hari. Illa dzata hamlin, kecuali kalau wanita itu sedang hamil, fa ajaluha an tad'a hamlaha, maka masa ihdadnya, wajibnya itu hanya hingga dia melahirkan. Jadi misalnya ada seorang wanita nih yang sedang hamil, hamilnya sudah 8 bulan setengah, berarti HPL-nya, atau bukan HPL, nggak tahu, hari perkiraan lahir. Ya Allah, untuk para suami, istilah mak-mak tahulah sikit, ya. Hari perkiraan lahir berarti kan tinggal setengah bulan lagi, ya kan. Usia kandungan sudah 8 bulan setengah, berarti perkiraan tinggal setengah bulan lagi. Ketika 8 bulan setengah meninggal sang suami, meninggallah sang suami, maka si wanita ini wajib untuk melangsungkan masa ihdad, tetapi beda masa waktunya. Kalau untuk yang hamil, masa waktunya hanya hingga dia melahirkan. Jadi tinggal berapa hari lagi dia masa ihdad? Tinggal 15 hari lagi. Kalau melahirkan tepat waktu. Tapi kalau qadarullah masyafa'al ternyata sampai 10 bulan, ya 10 bulan lah. Berarti 8,5, 9,5, 2,5 bulan jadinya. Demikian ikhwah, 1,5 bulan. Kalau 10 bulan lahirnya. Demikian. Jadi intinya, kalau wanita tersebut bukan wanita yang sedang hamil, maka masa ihdadnya, ingat ya, ihdad bukan iddah, beda iddah dengan ihdad. Masa ihdadnya itu yaitu 4 bulan 10 hari. Kalau wanita hamil, masa ihdadnya hingga dia melahirkan. Mana lebih lama? Yang melahirkan apa enggak? Hah? Apa yang enggak melahirkan? Yang enggak sedang hamil? Mana yang lebih lama? Ya tergantung matinya suami kapan. Iya. Kalau matinya suaminya meninggal, masih hamil muda, masih
baru tengok test pack, bang 2 nih garisnya, masih 2 minggu, begitu meninggal, meninggal dia misalnya. Saking bahagianya sudah 5 tahun, alhamdulillah mati, meninggal misalnya. Berarti masa ihdatnya lama lagi berarti kan. Lama lagi, 8 bulan lebih. Demikian ikhwah, 8 bulan setengah jadinya. Demikian. Jadi itulah perbedaan antara masa ihdat wanita yang tidak hamil dengan wanita yang hamil. Saya ulangi, kalau yang tidak hamil itu masa ihdatnya 4 bulan 10 hari. Kalau wanita yang sedang hamil, masa ihdatnya hatta yadhna hamlahunna, hingga dia melahirkan anaknya. Taib selanjutnya, nomor 3, wal mar'atu idza lam tuhidda ala ghairi zawjiha irdaan li zawjiha wa qadaan liwatrihi fahuwa afdal lahuma. Seorang wanita jika dia tidak melangsungkan masa ihdat, jika yang meninggal selain suaminya, untuk mendapatkan ridho suaminya. Jadi ayahnya lah kita katakan meninggal, ayahnya meninggal atau suami atau ibunya meninggal, dia berupaya untuk tidak sedih misalnya, ya, berupaya untuk tidak sedih supaya sang suami juga nyaman dengan dia. Karena kalau orang sedang sedih ini kan nengok wajahnya aja kan kita udah kasihan, bawaannya mau ngasih uang belanja lebih aja biasanya kalau gitu kan. Demikian ikhwah, kalau orang masa sedih ya kerja juga nggak semangat karena mereka sedih. Demikian, yang tadinya 15 menit piring bisa dicuci sampai 30 potong, ini kalau sedih udahlah 15 menit hanya bisa 10, biasanya udah selesai. Namanya juga orang sedih. Masak juga sudah jadi kurang enak, namanya juga tidak konsentrasi. Itu orang sedih ikhwah. Ya, kalau dia berupaya untuk tidak sedih, walaupun yang meninggal itu adalah ayah atau ibunya, untuk mendapatkan ridho suaminya, maka itu akan lebih baik untuk dirinya dan suaminya. Demikian ikhwah. Begitulah hak suami itu besarnya terhadap seorang wanita kalau dia sudah menikah. Bayangkan ikhwah, kedua orang tua yang telah memelihara dia sampai dia gadis, semua hak ada pada kedua orang tuanya, ada pada ayahnya. Namun ketika dia menikah, langsung berpindah hak itu. Langsung hak suami lebih besar ketimbang hak ayahnya. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya akad itu luar biasa merubah hukumnya. Ya. Dan tanggung jawabnya juga sudah take over dari seorang ayah ke seorang suami. Sudah berpindah tanggung jawabnya, suamilah sekarang yang harus menyelamatkan dia dari api neraka. Tongkat estafet sudah dipegang oleh sang suami. Si ayah sudah selesai urusannya. Ya, dia paling sekedar untuk beri nasihat. Namun tanggung jawab yang penuh ada pada sang suami. Taib. Wa yurja min wara'i dzalika khairun kabir, dan diharapkan jika dia tidak bersedih, tidak melangsungkan masa hiddahnya, ya, karena mengharapkan ridho suaminya, diharapkan di balik itu banyak kebaikan. Bidalat hadis Ummu Sulaim wa zawjiha Abi Talha Al-Ansari. Ini dasarnya yaitu kisah Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talha An-Ansari. Hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwah, kisahnya begini. Ummu Sulaim ini suami pertamanya Malik. Makanya anak yang lahir dari Ummu Sulaim dari suaminya Malik siapa namanya? Anas bin Malik. Kemudian pisah dan menikah dengan Abu Talha. Ya. Waktu itu ikhwah, Ummu Sulaim memberikan waktu itu Abu Talha juga belum
belum menjadi seorang muslim, tapi dia kepingin menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, saya nggak bisa menikah, saya muslimah, nggak bisa menikah dengan yang kafir. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus masuk Islam, dan itu jadi maharnya. Islamnya Abu Thalhah menjadi mahar untuk Ummu Sulaim. Demikian ikhwah. Dan akhirnya mereka punya anak bayi, dan qadrallah bayinya ini sakit. Abu Thalhah sangat sayang sekali dengan bayinya ini. Setiap dia pulang, yang dia tanya pertama adalah bayinya. Bayinya bagaimana? Hingga suatu hari di saat Abu Thalhah tidak berada di rumah, meninggallah sang bayi. Ya, meninggallah sang bayi. Kemudian setelah itu datanglah, kemudian setelah meninggal itu Ummu Sulaim pun memandikan si bayi, artinya dibaguskanlah kondisinya, dipakaikan bajunya, ya. Ketika pulang Abu Thalhah bertanya, bagaimana dengan anak kita? Kata Ummu Sulaim, lebih tenang daripada sebelumnya. Ya lebih tenang lah, nggak rewel lagi dia kan nggak nangis lagi. Kenapa? Udah meninggal. Abu Thalhah pun tenang, ya. Abu Thalhah pun tenang, dan dia tidak paham apa yang dimaksud oleh Ummu Sulaim. Demikian ikhwah, tidak paham. Kemudian Ummu Sulaim pun dandan dengan sebaik-baiknya, dengan wangi-wangian. Ya kalau sudah istri begitu, wangi, terlihat glowing gitu kan, dekat-dekat dengan suami. Akhirnya apa yang terjadi biasanya? Punya istri? Nggak tahu dia. Akhirnya, antum udah bisa ketawa antum ya, Masya Allah, udah bisa ketawa dia, pengantin baru. Taib, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Iya, maka melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai, inilah cerdasnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim mengatakan, berikan muqaddimah. Dia tidak langsung mengatakan, bang, anakmu meninggal, nggak begitu. Dia tanya, ada bahasa kita lah, bang, apabila ada satu kaum meminta barang yang telah dipinjamkan, meminta kembali barang yang telah dia pinjamkan, boleh nggak orang yang meminjam itu menghalang-halangi? Ya misalnya antum pinjam HP dari saya, pun saya minta HP saya, boleh saya halang-halangi? Kan nggak boleh. Antum minjam sepeda motor dari saya, kemudian ketika saya mau minta kembali sepeda motor saya, oh nggak bisa Ustaz nggak bisa minta, kan nggak bisa, orang punya saya. Makanya tentu tidak ada jawaban kan selain, iya mana boleh kita halang-halangi, orang punya dia. Nah, kemudian setelah jawaban itu barulah kemudian Ummu Sulaim menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwasanya anaknya ini adalah milik Allah, dipinjamkan ke kita, dan sekarang Allah sudah minta kembali. Abu Thalhah betul-betul nggak bisa ngomong. Hanya dia katakan, setelah terjadi apa yang terjadi dengan kita malam ini, baru kamu kasih tahu gitu. Pan di samping anaknya sudah meninggal, gitu. Di samping anaknya sudah meninggal. Abu Thalhah nggak ngomong apa-apa, karena nggak marah juga nggak bisa. Sudah dikunci dengan Ummu Sulaim. Akhirnya bagaimana? Dia pergi ke Rasulullah ngadu kejadian yang telah terjadi. Apa kata Rasulullah? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkati kalian mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kalian berdua di malam kalian berdua. Hasil hubungan itu ikhwah akhirnya hamil lagi Ummu Sulaim. Demikian ikhwah. Baik, ini kan ada yang meninggal nih. Siapa yang meninggal tadi? Anak. Tapi ternyata Ummu Sulaim kan berhias, pakai wangi-wangian, bahkan melakukan hubungan dengan suaminya. Berarti kan nggak ada ihdat di situ, nggak ada masa berkabung. Nah, demikian ikhwah. Itulah dalil bahwasanya kalau yang meninggal itu selain suami, ya kalau yang meninggal itu selain suami, maka masa berkabung itu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Namun itu pun hukumnya tidak wajib. Adapun kalau suami yang meninggal, maka dia wajib berkabung dengan masa berkabung 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, akhir masa berkabungnya wajib dia lakukan hingga lahir anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita
Jika yang meninggal itu suaminya, jadi selama 4 bulan 10 hari itu apa saja yang nggak boleh dia lakukan? Apa saja yang nggak boleh dia lakukan? Baik, bab selanjutnya. Babun ma yuhramu 'alal mar'ati fil ihdad. Bab apa saja yang diharamkan terhadap seorang wanita ketika menjalani masa ihdad. Ini kita lanjutkan di malam Jumat yang akan datang insyaallah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya silakan langsung, dan bagi para pemirsa yang ada di rumah silakan jika ingin mengajukan pertanyaan boleh telepon langsung dengan nomor yang ada di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan berupa via chat yaitu WhatsApp, kirimkan ke nomor yang sama, ke nomor yang ada di pesawat televisi Anda. Ada yang bertanya silakan tuh. Ya. Menguburkan jenazah. Ada dalilnya gitu pas ketika kita selesai menguburkan jenazah, lantas kita menghadap kiblat lalu mendoakan bersama gitu. Baik. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya kalau sudah menguburkan jenazah lantas kita mendoakannya harus menghadap ke kiblat? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Setelah selesai jenazah dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu ats-tsabat." Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Ini setelah selesai ya, setelah selesai dikebumikan. Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu ats-tsabat, mohonkan kepada Allah agar dia bisa menjawab pertanyaan. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Maka disunnahkan bagi para hadirin yang hadir di kuburan tersebut, ya, bagi para hadirin yang hadir di kuburan tersebut untuk mendoakan si mayit sebelum dia pergi. Ingat, mendoakan bukan mentahlilkan. Ya, mendoakan. Demikian. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum, bagaimana kaifiatnya? Karena ini mendoakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Salat itu memiliki dua makna. Pertama, makna salat yaitu makna lughawi, yaitu makna bahasa salat itu artinya doa. Yang kedua, makna syar'i, hakikatu syar'i. Makna syar'inya salat yaitu ibadatun khas, ibadah tertentu, tahrimuhu takbir wa tahliluhu at-taslim, yang pengharamannya yaitu dengan takbiratul ihram dan penghalalannya disudahi dengan salam. Itu dia. Jadi makna salat itu ada karena dalam setiap lafaz bahasa Arab itu ada memiliki lafaz dalam bahasa Arab itu yang hakikinya memiliki tiga. Pertama hakikatul lughawi, kemudian hakikatul syar'i, dan kemudian hakikatul urfi. Hakikatul lughawi yaitu hakikat makna daripada lafaz yang diambil dari sisi bahasa. Yang kedua makna lafaz hakikatul syar'i, makna yang diambil dari hakikat syar'i atau istilah syar'i. Seperti misalnya salat. Salat itu kalau kita artikan dari sisi lughawi bahasa artinya doa. Demikian. Tapi kalau kita artikan dari sisi syar'i, istilah syariat yaitu ya ibadah yang biasa kita lakukan. Sama seperti zakat. Zakat itu kalau kita artikan dari sisi bahasa itu mensucikan. Tapi kalau kita artikan lafaznya lafaz syar'i, makna syar'i, istilah syar'i artinya adalah itu membayar sejumlah uang dikarenakan sudah sampai nisab dan sudah sampai satu haul dengan kadar tertentu, itu zakat. Demikian ikhwah. Jadi ketika Rasulullah katakan la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap kuburan,
Maka Syekh Albani rahimahullah mengartikan ini pada dua. Pertama, sholat kita nggak boleh sholat depan itu kuburan. Yang kedua, yaitu tidak boleh berdoa depannya kuburan, sengaja menghadap kuburan, ya, sengaja menghadap kuburan. Jadi ini kuburan, kita sengaja doanya menghadap ke kuburan. Demikian. Jadi oleh karena itu berdoa sunnahnya itu salah satu adabnya menghadap ke kiblat. Jadi kalau inilah kuburan, ikhwah, inilah kuburan. Berarti kan orang keliling nih, ya, ini orang keliling menghadap kiblat ke sana. Berarti yang di sini ya sudah, berarti dia sudah menghadap kiblat. Yang di sini kalau dia menghadap kuburan berarti kan membelakangi kiblat. Paham maksudnya kan? Kalau yang berada di sini, kalau dia berdoa menghadapnya kuburan berarti membelakangi kiblat. Berarti dia apa? Menghadap ke kiblat, biar dia belakangi kuburannya. Demikian. Karena yang dia minta itu bukan kepada kuburan tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kiblat. Jadi kalau kita memang pas menghadap kuburan, memang hadapan kita sudah ke kiblat, ya sudah aman. Tapi kalau kita seperti tadi itu, posisi kita berada di antara kuburan dengan kiblat. Nah, ini kan berarti kalau kita menghadap kuburan membelakangi kiblat, kalau kita menghadap kiblat berarti kuburan di belakang kita. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita menghadap kiblat bukan menghadap ke kuburan. Ya. Menghadap ke kuburan, menghadap ke kiblat. Kan menghadap ke kiblat. Bukan ke kuburan. Jangan menyengaja menghadap ke kuburan. Tapi kalau kita menghadap ke kiblat ternyata di situ ada kuburan, lain lagi ceritanya. Iya. Ada yang berdiri di sini. Kemana dia harus menghadap? Ya ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Walaupun di depannya juga ada kuburan. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Terkait pemandikan jenazah, ya. Apa ada larangan atau apa dibolehkan orang kafir ikut memandikan jenazah muslim? Ya. Apakah boleh orang kafir ikut memandikan jenazah kaum muslimin? Orang kafirnya tahu cara memandikannya. Oh, atau dia ikut menyediakan air gitu ya, dengan air, atau dia ikut nyemprot gitu. Iya, ikhwah, dalam memandikan mayat itu tidak ada syaratnya harus dia muslim. Tapi ingat, kewajiban itu ada diwajibkan atas muslim. Demikian. Kalaupun dia hanya ada orang kafir yang dia ikut memandikan seperti menyediakan airnya, atau dia ya mungkin abangnya muslim, adiknya kafir, gitu kan. Dia masih sayangan abangnya, tapi mereka berbeda agama. Yang tukang mandikan, coba kamu kafir ya? Iya bang, kata dengar kan. Udah, tugasmu coba kamu gerus tuh kapur barus. Ditumbuk kapur barus, sediakan airnya, campur dengan airnya, kemudian itu wangi-wangian yang lain coba diambil kemari. Jadi bantu, boleh, nggak ada masalah. Ya, kalau sekedar membantu nggak ada masalah. Demikian. Tapi yang intinya harus seorang yang faham tentang bagaimana cara memandikan jenazah, seperti mewudukan. Orang kafir kan nggak tahu mewudukan bagaimana. Nanti salah-salah gosok dia mandikan, dibukanya semua, telanjanglah tuh mayit, ya kan? Kan seharusnya nggak dibolehkan, tetap dia dibiarkan tertutup. Hanya kita menggosok di bawah tabirnya itu, di bawah kainnya. Demikian. Jadi kalau ada yang kafir bang, sementara itu banyak yang Islam,
Suruh duduk aja lah dia udah, duduk aja gitu. Pak yang parah kali lah yang muslimnya, kalau enggak kemana semuanya nih yang muslim. Assalamualaikum Ustadz, saat ayah ana wafat, ibu ana meminta ana untuk menemani beliau di kampung sementara. Saat itu suami mengizinkan ana dan anak-anak untuk pulang selama 40 hari. Apakah ana masih berdosa gitu Ustadz meski suami sudah mengizinkan? Ya kalau suami sudah mengizinkan tentunya tidak berdosa lagi. Ya. Berarti ini suami yang Masya Allah dia memahami istrinya, memahami perasaan istrinya karena orang tuanya meninggal dunia. Kalau seandainya sudah mendapat izin suami, maka sudah dibolehkan, tidak apa-apa. Jangankan 40 hari. Sekian bulan juga dibolehkan kalau memang suami mengizinkan. Tapi tentunya si istri harus tahu mengizinkannya itu rela apa tidak. Kan kadang-kadang ada yang redo dia rela tapi dongkol. Istri minta izin tapi macam menteror gitu. Begitu. Jadi karena suaminya malas untuk ngeladeni istrinya, ya udah pergi. Pergi kok 40 hari, 6 bulan sana pergi. Misalnya begitu kan. Kan ada juga suami yang malas ngeladeni istrinya menteror. Demikian. Kalau begini berarti nggak izin. Izin itu artinya izin dengan sukarela dari lubuk hati yang paling dalam. Begitu ikhwah. Karena kalau 20 hari atau 40 hari begitu kan, berapa tadi? 20 hari, 40 hari. Sementara para suami kan punya kebutuhan. Apa Pak kebutuhannya diantaranya? Menyediakan makan, minum gitu. Kok malah nengokin saya? Demikian. Ya. Dan lain-lainnya. Itu kan kebutuhan suami. Kali ini kan dia harus makan sendiri. Tidur sendiri. Ya kan? Nyapu sendiri. Istrinya sudah pergi ke pulang kampung selama 40 hari. Demikian. Maka tidak apa-apa. Berarti si suami sudah membayangkan apa resikonya dia kalau berpisah dengan istrinya. Ya udah diizinkan, maka tidak apa-apa, dibolehkan. Jadi boleh ibu yang bertanya tidak berdosa insya Allah jika memang benar-benar suami mengizinkan dari lubuk hati yang terdalam, bukan dikarenakan terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Bagaimana cara menghadapi suami yang bakhil ya Ustaz? Masya Allah. Siapa nama suaminya ini yang nggak disebutkan? Bagaimana cara menghadapi suami yang bakhil ya Ustadz? Misalnya dia kasih 150.000, belanjanya 149.000, kembalinya 1.000, diminta juga Ustadz. Ya Allah. Boro-boro istri mau minta jajan itu Ustadz, jazakallah khairan. Ya nggak ada kata lain selain bersabar. Ya, karena kewajiban suami itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Begitu. Memenuhi kebutuhan pokok itulah kewajiban dia. Kalau ada lebih dia minta itu hak dia. Demikian ikhwah. Ya. Walaupun hanya gopek. Dek, tadi balik gopek kan, Dek? Ini. Bang, cuman gopek, Bang. Tahu Dek, gopek ini kali 10.000 berapa udah? Kalinya dibanyakkannya. Demikian ikhwah. Seperti ada kisah yang disebutkan Ustadz Abu Zubair, dia Ustadz Armen ya, menceritakan majikan yang bakhil, kemudian masak ayam semua sudah dihidangkan, tapi dia tengok mana nih kepala dan cekernya nggak ada. Gitu. Tanya, mana kepala cekernya? Iya Pak, masa kepala ceker juga dihidangkan? Kamu nggak tahu vitaminnya di kepala semua itu dengan di ujungnya katanya. Nah, begitu, tanda-tanda orang bakhil. Jadi ikhwah, pertama ibu yang bertanya harus memahami hak suami dan kewajiban suami. Apabila dia sudah memenuhi kebutuhan pokok, ya maka terlepaslah hak kewajiban dia. Jika ternyata ada uang belanja yang lebih dari kebutuhan yang wajib dan dia minta, maka wajib untuk dikembalikan. Demikian. Itu kalau dari sisi istri. Tapi kalau untuk suami,
parah kali lah 1.000 juga masih diminta. Ya. Nah, jadi untuk para suami, antum ini para suami, kalau ada sisa-sisa 1.000, sudahlah, jangan dihitung. Kalau 1.500 Ustaz, sama 1.500 juga. Dia biarkan saja lah. Kalau cuma 1.500, teman gocap gitu kan, teman 5.000 ya sudah, ya dimaafkan saja untuk jajan-jajan dia. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu dibolehkan, dan itu memang apa namanya, kan kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu, 1 dinar yang engkau gunakan untuk jihad fisabilillah, infakkan di jihad fisabilillah, 1 dinar yang engkau gunakan untuk memberikan hamba, dan 1 dinar dinarun anfaqtahu ala ahli, dan 1 dinar yang engkau gunakan untuk nafkah istrimu, khairun artinya lebih afdol. Ya, khairun dinarun anfaqtahu ala ahli. Yang paling afdol adalah dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Demikian. Termasuk sisa-sisa tadi itu. Kalau sisa 1.000, 2.000 itu termasuk dalam hadis ini. Demikian. Jadi jangan diminta lagi. Nah, sambil ibu yang bertanya ini sambil pakai emosikan yang nangis itu, Nah, emosikon yang nangis dia. Udah. Kembali 1.000 diminta juga Ustadz ya bahasanya. Diminta juga. Ya, ibu pulangkan saja, itu memang hak suami. Ya, kalau memang berlebih. Demikian. Ya, tapi untuk suami janganlah ya diminta. Kalau lebih 1.000 jangan diminta, udah biarkan saja. Kalau memang lebih 1.000, senang istri megang duit 1.000, lebih 1.000 itu, masya Allah tuh istri. Sisa belanja hanya lebih 1.000, senang dia, masya Allah. Banyak para istri 1.000 lemparkannya gitu. Apa cuma 1.000 lebih gitu. Demikian. Ini masya Allah ibu yang bertanya ini. Tapi itulah dia. Kita harus tahu mana hak dan mana kewajiban. Ya. Kita harus tahu batasannya. Jadi ibu yang bertanya jangan bersedih. Udahlah, itu memang hak suami. Selama makan, sandang, pangan, papan itu masih cukup, sudahlah bersyukurlah kepada suami juga. Jangan sampai kufur dengan suami. Karena Rasulullah pernah katakan, ya ma'asyaron nisa tasaddaqana fa inni ra'aitukunna aktsaru ahliin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena aku lihat mayoritas kalian penduduk neraka. Para ibu-ibu bertanya, "Fabima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Tuktsirnal la'na wa takfurnal ashir." Kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada sang suami. Insyaallah panjang ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya nih Ustaz, batas waktu sholat ba'diyah rawatib apa? Batas waktu sholat ba'diyah rawatib. Maksudnya batas waktu sholatnya ya sebatas waktu sholat itu. Jangan lakukan ba'diyah zuhur dilakukan di waktu asar, kecuali kalau kita sangat sibuk. Karena Rasulullah SAW pernah setelah sholat zuhur datang wafdun, datang utusan kenegaraan, akhirnya beliau melayani tamu ini hingga masuk waktu asar, sementara beliau belum sholat ba'diyah zuhur. Setelah sholat asar beliau melakukan sholat. Hingga waktu itu kalau tidak salah Ummu Salamah yang bertanya, sholat apa ini ya Rasulullah? Beliau setelah sholat asar sholat lagi 2 rakaat. Karena beliau kan mengatakan la sholata ba'dal asri hatta taghrubasy syams. Tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Makanya ditanya ini sholat apa? Makanya Rasulullah katakan bahwasanya beliau tadi ba'da zuhur kedatangan tamu, beliau layani hingga tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, maka sekarang beliau lakukan. Demikian di kodonya. Tapi itu kan kadang-kadang, tidak terus-terusan. Demikian. Jadi hukum dasarnya sholat ba'diyah zuhur itu ya sebatas waktu sholat itu. Kalau sholat zuhur ya sebatas waktu sholat zuhur. Jangan sampai melakukan setelah sholat ketika masuk waktu asar. Demikian ikhwah. Sholat ba'diyah badal maghrib misalnya, ya sebelum masuk waktu isya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Apabila kita menyalami orang tua yang posisinya lebih rendah dari kita,
Orang tua yang posisinya lebih rendah dari kita. Apa kita termasuk rukuk kepada orang tersebut, Ustadz? Soalnya tradisi di daerah kita mencium tangan orang tua. Menunduk ya, menunduk. Baik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mencium tangan itu enggak apa-apa. Terutama untuk orang tua, istri kepada suami itu enggak apa-apa. Tapi coba diupayakan jangan sampai rukuk. Ya sekedar tunduk insya Allah enggak apa-apa. Karena kalau kita nggak tunduk, kita angkat tangannya berarti sep begitu kan jadinya, ya kan? Apalagi kalau orang tuanya agak pendek dari kita, dia 150 cm itu pun kotor, yang kawan 180, gimana? Apa nggak begini kawan jadinya kan kalau dia mau mencium? Jadi ya kalaupun harus menunduk sedikit nggak apa-apa insya Allah. Ya. Apa solusinya apabila orang tua nggak mau pisah rumah dengan anaknya sedangkan calonnya mau tinggal berdua begitu Ustadz, jazakumullah khairan. Kan masih calon. Ya kalau seandainya nggak cocok, misalnya orang tua mengatakan anaknya ini nggak disebutkan sih, ini yang calon ini yang laki atau perempuan. Kalau yang calonnya ini perempuan berarti yang si anak adalah laki-laki. Perlu kita ketahui bahwasanya orang tua itu yang lebih berhak terhadap anak laki-laki itu adalah ibunya. Seperti seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqu birajulin?" Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Beliau mengatakan ummuhu, ibunya. Wa man ahaqqun nas bi imra'atin, dan siapa pula yang lebih berhak terhadap seorang wanita? Beliau mengatakan zaujuha, yaitu suaminya. Demikian. Jadi kalau ini calon yang dimaksud adalah perempuan, ya berarti si anak silakan nego dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya tetap mengatakan enggak, emak enggak mau pisah dengan Muna, ya sudah. Sementara si calon enggak mau, ada emak si calon suami dengan mereka. Jadi gimana? Cari calon yang lain. Ya, kembang tak sekuntum bung, banyak, cari yang lain untuk mendapatkan ridho orang tua. Ustadz, cintaku sudah sangat mendalam. Allah. Demikian. Itu orang tua kita sudah melahirkan kita, ketemu si gadis baru 2 bulan, seolah-olah dia yang telah menggenggam hati kita, lebih parah dibandingkan emak kita. Ya enggak ikhwah. Cari calon yang lain yang mau dia menerima emak kita, yang mau menerima emak kita, hidup dengan kita. Demikian. Kan nggak hanya satu perempuan. Sekarang perempuan itu lebih banyak dibanding laki. Jangan khawatir tuh. Demikian ya. Cari calon yang lain. Repotnya ini kan kalau sudah cinta-cinta ini ikhwah. Ustadz sudah cinta sekali awak Ustadz. Ya Allah, cinta kali awak katanya. Awak rubahlah cinta awak itu. Nah, demikian. Makanya hati-hatilah yang kalau udah pacaran-pacaran, cinta-cinta ini ternyata tidak direstui oleh orang tua. Demikian. Karena ikhwah, menikah itu kan menggabungkan 2 keluarga. Tidak hanya kita berdua dengan istri saja ini ketika kita menikah. Itu 2 keluarga akan bertemu. Demikian. Makanya harus dicocok-cocokkan ikhwah. Jangan sampai ini sejoli ini cocok, orang tuanya nggak cocok. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika mereka pergi ke orang tua suami, cerita orang tua suami, aku nggak cocok kali nengok bapakmu itu. Pergi ke orang tua istri, memang nggak sopan kali bapakmu itu katanya. Jadi besan ini nggak cocok. Terus si anak nanti jadi bagaikan apa namanya? Bagaikan burung yang berada di antara 2 gajah jadinya. Demikian. Makanya ikhwah, nikah itu tidak sesimpel yaitu bermodalkan cinta. Makanlah cinta itu ikhwah. Ya, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seorang mau menikah. Tidak hanya cinta. Bahkan ketika kita menikah tanpa cinta juga bisa. Cinta akan tumbuh belakangan. Bisa seperti itu. Nenek-nenek kita dulu dijodohi dengan kakek kita, nggak pakai cinta, tapi cintanya tumbuh belakangan. Buktinya apa? Kita cucunya ada di sini. Hasil dari cinta mereka itu semua.
Demikian ya. Jadi saya sarankan bagi si ikhwan yang bertanya, kalau dia memang laki-laki, ya, kalau dia memang laki-laki, berikan syarat kepada si akhwat. Demikian. Terima nggak orang tuanya hidup dengan dia? Kalau nggak terima, cari akhwat yang lain. Kalau ternyata calonnya adalah laki-laki, yang bertanya adalah seorang akhwat, dia kasih syarat. Dia boleh kasih syarat. Gimana bang, kalau ibu saya tetap bersama saya karena nggak ada siapa-siapa lagi misalnya. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah cari ikhwan yang lain. Gimana, kan nggak mungkin orang tuanya ditelantarkan begitu saja. Demikian ikhwah. Ya, jadi ini sebelum menikah lebih mudah. Yang repot itu kalau sudah menikah. Tidak ada berita sebelumnya bahwasanya mereka akan hidup di mana, ini akan di mana. Oh, itu lebih sulit. Ini masih lebih mudah karena belum menikah. Demikian ikhwah. Ada kisah seperti ini. Sulit si ikhwannya. Si ibunya benci sekali dengan istrinya. Istrinya bagus orangnya, tapi benci tahap yang dibencikan. Demikian. Istrinya tentu nggak betah. Jadi ingin pisah. Orang tuanya nggak mau. Karena ada juga jenis orang tua itu kalau sudah dia sangat sayang pada anaknya, anak laki-lakinya. Ketika ada wanita yang dia cintai, ini seolah dia disaingi, bersaing dengan si menantu ini. Ada yang seperti itu, ikhwah. Dia merasa bersaing. Kok anak saya lebih perhatian dengan istri pada emaknya gitu. Ada yang seperti itu. Demikian ya, pandai-pandailah kalau seorang laki-laki punya kasus seperti ini, entah dia pisah tapi masih di sebelah rumah emaknya begitu. Karena bagaimanapun istri sudah menjadi istrinya yang menjadi tanggung jawab dia. Sementara istri juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah istri kalian di tempat yang memang kalian sanggup untuk mendapatkannya. Itu saja ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.